Aku tidak mau minta lagi keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku memohon kepada Rabbku berkali-kali hingga aku merasa malu. Malu Rasulullah SAW. Masa 5 kali dalam sehari dinegosiasi lagi. Oleh karena itu, terdengar suara, aku telah menetapkan yang aku fardukan dan aku telah memberikan keringanan kepada hamba-hambaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah. Di hadapan saya banyak tokoh-tokoh, alim ulama, para guru-guru kami, orang tua kami. Mohon izin saya duduk di depan Bapak dan Ibu sekalian. Bukan berarti apa-apa, melainkan kalau saya duduk di bawah khawatir di belakangnya tidak terlihat. Jadi saya mohon izin duduk di depan dan duduk di atas. Mohon izin ya Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah 5 tahun yang lalu saya datang ke Bontang 2019 sebelum Covid. Ada yang pernah ketemu saya sebelumnya? Yang mana coba tunjuk tangan yang 5 tahun lalu? Ada. Yang semalam datang juga ada? Oke. Alhamdulillah Allah izinkan hari ini kembali lagi saya bertemu dengan teman-teman semua. Cerita sedikit boleh ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya baru 3 hari 4 hari di Indonesia. Saat ini saya tinggal di Mesir. Saya pulang ke Indonesia dan safari dakwah yang saya lakukan hanya di Bontang atau hanya di Kalimantan Timur. Jadi Masya Allah saya pulang ke Indonesia untuk bertemu dengan teman-teman yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Bontang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah berada di bulan Rajab dan akan masuk pada bulan Sya'ban. Sekarang tanggal berapa Rajab Bapak dan Ibu sekalian? Di penghujung Rajab ya. Dan sebentar lagi Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Biasanya di bulan Rajab ini kita akan senantiasa mendengar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum saya menyapa sedikit saya menyampaikan adalah peristiwa malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju ke Palestina. Isra dan Mi'raj, naik ke atas menuju ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah berupa salat. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya menyapa orang-orang hebat, tokoh-tokoh masyarakat pada hari ini, insya Allah. Yang saya hormati Wali Kota Bontang yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Bontang, Bapak Dr. Andes Dasuki MSI. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Ibu Sitiara. Yang saya hormati Batalion Arhanut 7 ABC atau yang mewakili Kapolres Kota Bontang yang diwakili oleh Kasih Humas Polres Bontang, Ibu Yuni Gani dan jajarannya. Yang saya hormati perwakilan Basnas Kota Bontang, perwakilan Muhammadiyah Kota Bontang, pengurus Aisyah Kota Bontang, Bapak Ema Ali Hijrah, Ketua Bidang Idara Bapak Bahtiar, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sehat semuanya pagi ini Bapak dan Ibu sekalian? Sudah tidur dengan cukup? Alhamdulillah. Baik, membicarakan mengenai peristiwa Isra Mi'raj Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah, Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Saya cerita sedikit tentang Isra Mi'raj yang kemudian akan kita hubungkan dengan Masjidil Aqsa Palestina. Kenapa sih harus kita repot-repot dalam tanda kutip memperhatikan Masjidil Aqsa? Kenapa sih harus kita memberikan perhatian lebih kepada Palestina, apalagi teman-teman kita di Gaza? Ada apa dengan mereka semua? Saya akan ceritakan sedikit tentang peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah SAW mendapatkan kesedihan yang luar biasa dalam hidupnya dalam memperjuangkan agama ini Bapak dan Ibu sekalian. Rasulullah SAW dalam sejarah Islam dicatat sebagai orang yang mengalami tahun-tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu terjadi karena wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha
dan wafatnya Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Dua orang ini adalah orang-orang yang senantiasa mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Abu Talib, pamannya Nabi yang menjaga Nabi sejak kecil, adalah orang yang berdiri di garda terdepan untuk melindungi Nabi Muhammad SAW kalau ada orang-orang yang ingin mencelakai Nabi. Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah istri yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati untuk sang suami yang biasanya akan menyambut suaminya di rumah dalam keadaan yang bahagia dan menenangkan atau menenteramkan hati Rasulullah SAW setelah berdakwah di luar dengan susah payah. Kepergian dua orang yang dicintai inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW mengalami yang dinamakan sebagai tahun-tahun kesedihan. Ditambah ketika Rasulullah SAW berdakwah ke negeri Taif sepeninggalan dua orang yang dicintai. Dakwah di negeri Taif tidak mudah teman-teman semua. Dakwah di negeri Taif sangat sulit. Orang-orang ingin mencelakai Nabi Muhammad SAW sampai-sampai Nabi Muhammad SAW dalam keadaan penuh luka dan berdarah dan beristirahat di sebuah pohon, di bawah sebuah pohon, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk harus berdakwah kemana. Karena semuanya menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai malaikat pada saat itu berkata, "Ya Rasulullah, angkat saja tanganmu dan minta agar Allah menghancurkan orang-orang Taif, karena orang-orang Taif ini sudah bertindak kurang ajar dengan Nabi Muhammad SAW." Namun Nabi Muhammad SAW memilih untuk memaafkan orang-orang Taif. Kesedihan demi kesedihan yang terjadi, yang dialami oleh Rasulullah SAW, membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah, yaitu berupa peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj adalah hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa menjadi hadiah? Ada apa dengan peristiwa Isra Mi'raj? Seperti yang kita tahu bahwa Isra Mi'raj ini adalah perjalanan malam yang terjadi di satu malam saja. Banyak orang tak percaya dengan cerita tersebut. Salah satu yang sangat percaya adalah Sayyidina Abu Bakar. Makanya beliau digelari As-Siddiq, orang yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 1, boleh baca sama-sama kalau Bapak dan Ibu ingat ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj? Sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj, terjadi pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Kalau Bapak dan Ibu ingat, pembelahan dada Rasulullah SAW pernah terjadi di masa kecilnya. Pada saat beliau bersama dengan ibu susunya Halimatus Sa'diyah, Rasulullah SAW pernah dibedah dadanya oleh malaikat, dicuci dadanya tersebut dengan air Zam-Zam. Pembelahan dada Rasulullah SAW dilakukan kembali, salah satunya pada saat sebelum melakukan peristiwa Isra Mi'raj. Pada saat itu, usai melakukan salat Isya pada malam yang penuh dengan keberkahan, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk membedah dada beliau dan kemudian mencuci dada beliau dengan air Zam-Zam. Itu yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Dibawakan bejana emas yang penuh dengan hikmah dan iman, dan kemudian dituangkan ke dada Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril kembali menutup dadanya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian dibawanya lah naik pada peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra, apa yang dilakukan Rasulullah? Peristiwa Isra, perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina. Rasulullah SAW menaiki kendaraan yang bernama Buraq. Kita sudah tahu kisah ini. Seekor hewan putih yang lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada keledai, dan Rasulullah SAW mengendarainya, dan dibawanya lah Rasulullah SAW ini menuju ke Baitul Maqdis Palestina. Jadi kalau ada rezeki sebelum pergi kemana-mana, selain pergi ke Haram, Masjid Nabawi, pergi ke Masjidil Aqsa insyaallah. Tempat di mana Rasulullah SAW singgah sebelum menuju ke Sidratul Muntaha atau sebelum menuju ke langit. Ketika sampai di Baitul Maqdis Palestina, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang terjadi? Kemudian diikatlah Buraq itu di sebuah tempat.
Kemudian Rasulullah SAW menjadi imam salat 2 rakaat, di mana makmumnya adalah para nabi-nabi. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi mulia, nabi terakhir yang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Muhammad SAW dan menyuruh untuk memilih antara khamar ataupun susu. Maka Rasulullah SAW memilih susu. Maka apa yang dijawab oleh malaikat Jibril? Engkau telah memilih sesuai dengan fitrah ya Rasulullah. Setelah itu mulailah perjalanan menuju ke langit dalam peristiwa Mi'raj, naik menuju ke langit. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan berbagai macam nabi di setiap lapisan langit. Pada lapisan langit yang pertama, bersama dengan malaikat Jibril, bersama dengan Buraq, diketuklah pintu langit dan kemudian dibukalah pintu langit itu oleh para malaikat-malaikat penjaga langit. Dan malaikat-malaikat berkata, wahai Jibril, siapakah yang bersama dengan dirimu? Maka Jibril menjawab, Muhammad. Lalu penghuni langit, para malaikat-malaikat pun menyambut Nabi Muhammad SAW. Naik lagi ke langit kedua. Ketika di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, ketemu lagi dengan Nabi berikutnya di langit kedua. Sebelumnya malaikat membuka pintu langit dan kemudian mengatakan, wahai Jibril, siapakah yang bersama denganmu? Maka Jibril mengatakan, saya bersama dengan Muhammad. Dan semua orang mendoakan menyambut Muhammad SAW. Lalu di langit kedua Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Naik ke langit ketiga, malaikat-malaikat mengatakan, Jibril, siapakah yang bersama denganmu? Muhammad. Kemudian mereka saling mendoakan dan malaikat-malaikat memberikan salam, memberikan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Di langit ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit keempat, hal yang sama berlaku. Malaikat-malaikat bertanya, engkau siapa? Bersama dengan siapa? Malaikat Jibril berkata, bersama dengan Muhammad. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Muhammad terus melanjutkan perjalanan ke langit yang kelima. Di langit yang kelima Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian naik ke langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar pada Baitul Ma'mur. Bertemu dengan para nabi, barulah sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW menuju ke langit yang tertinggi, yang kemudian kita kenal dengan nama Sidratul Muntaha. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan salat 50 kali dalam satu hari. Kira-kira mampu nggak? Jangankan 50 kali, 5 kali aja masih telat salatnya. Di sini zuhur jam berapa, Bu? Asar jam berapa? Asar jam berapa? Jam 3. Salat zuhurnya jam 2.55. Sholat asarnya jam 3. Ada orang yang mepet-mepet sholatnya senang begitu. Atau sholat subuhnya nanti jam 9 pagi, sholat duha, sholat subuh nih. Ya, sebagian sholatnya mepet-mepet atau sholatnya telat-telat. Jadi pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar umat manusia, umatnya Rasulullah SAW melaksanakan sholat sehari 50 kali. Namun ketika Rasulullah kembali turun ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa mengatakan tidak mungkin umatmu itu mampu untuk melaksanakannya. Mohon izin kepada Ibu, cerita Isra Mi'raj sudah kita dengar berulang-ulang, yang saya mengulang kembali untuk kita kembali mengingat bersama-sama. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, apa yang telah diwajibkan Rabbmu kepada umatmu? Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Nabi Musa, 50 kali sehari untuk sholat. Maka Nabi Musa meminta agar Nabi Muhammad SAW untuk naik terus kepada Allah, minta kepada Allah agar dikurangi. Setiap kali Nabi Muhammad SAW naik dan bertemu dengan Allah SWT, Allah kurangi 10 kali. Nabi Musa kembali mengatakan, jangan, umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad SAW naik lagi, dikurangi 10 lagi. Kata Nabi Musa, jangan, umatmu tidak akan sanggup untuk melakukannya. Sampailah sehari 5 kali. Pun Nabi Muhammad SAW mencoba lagi untuk menegosiasi. Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW merasa malu untuk terus-menerus bernegosiasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga akhirnya kewajiban sholat hanya 5 kali dalam satu hari. Itu yang kita lakukan pada hari ini. Maka Nabi Muhammad SAW, aku tidak mau minta lagi keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku memohon kepada Rabbku berkali-kali hingga aku merasa malu. Malu Rasulullah SAW. Masa 5 kali dalam sehari dinegosiasi lagi. Oleh karena itu terdengar suara, aku
aku telah menetapkan, yang aku fardukan, dan aku telah memberikan keringanan kepada hamba-hambaku. Salat sejenak sebelum kita bicara tentang Masjidil Aqsa adalah istirahat bagi orang-orang beriman. Salat adalah tempat kita di mana bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam menjalani kehidupan ini tidak mudah. Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian silih berganti. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wabashshiris sabirin. Dalam surah Al-Baqarah 155 Allah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan minal khauf, ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Semua dari kita punya ujiannya masing-masing. Semua dari kita punya kesedihannya masing-masing. Sama seperti Rasulullah SAW yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kepergian orang-orang yang dicintai, diusir dari tanah airnya, kepergian sahabat-sahabatnya, dakwah yang ditolak berkali-kali, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah berupa salat. Jadi kalau lagi sedih jangan pergi kemana-mana. Wasta'inu bisabri wassalah, dengan sabar dan dengan salat. Banyak orang-orang beriman ketika mendapatkan masalah, memang kita lihat wajahnya tenang saja. Kenapa bisa tenang? Karena sudah nangis di malam harinya dengan sholat-sholatnya, sehingga ketika bertemu dengan manusia tenang sekali wajahnya, karena sudah mengadu kepada yang maha kuat. Sebagian dari kita punya masalah mengadu kepada makhluk Allah yang sama-sama lemah. Kenapa tidak ambil sajadahnya menangis di hadapan Allah SWT? Salat itu hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Salat menjadi senjata umat Islam. Di dalam salat berisi doa-doa, menjadi senjatamu, menjadi kekuatanmu untuk terus bertahan menjalani kehidupan ini. Cerita berlanjut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Setelah bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah berupa salat, maka kembalilah Rasulullah SAW menuju ke kota Makkah. Bagaimana cara kembalinya? Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, perjalanan kembalinya Rasulullah SAW menuju kota Mekah, rutenya itu sama, dari langit tertinggi, kemudian turun sampai ke Baitul Maqdis Palestina, kemudian menuju ke kota Mekah. Nah, setelah Rasulullah SAW kembali ke kota Mekah, Rasulullah pun menceritakan kisah ini kepada orang-orang di kota Mekah. Apakah orang-orang ini percaya? Beliau nggak menghancurkan tempat-tempat ibadah. Indahnya Islam ini, Islam tidak menghancurkan tempat-tempat ibadah, tidak. Maka dalam perang nggak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah. Kita menghormati agama lain. Indahnya Islam, kita menghormati agama lain. Lakum dinukum waliyadin.